Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Silvan Ridho Pradana, NIM A11 2022 14284. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi web pariwisata yang dirancang untuk memberikan rekomendasi perjalanan wisata, reservasi hotel, dan layanan terkait pariwisata lainnya. Aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter dan Firebase sebagai backend, serta menggunakan Google Font untuk memperindah antarmuka. Untuk selanjutnya yaitu struktur dan alur kerja aplikasi. Untuk pertama itu login dan register. Itu pada halaman ini pengguna dapat masuk atau membuat akun baru menggunakan Firebase Authentication. Hal ini memastikan keamanan data pengguna. Pada fungsi register, aplikasi akan menyimpan akun pengguna dengan validasi email dan password. Apabila proses berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login. Untuk alur selanjutnya yaitu home screen, yaitu halaman utama berfungsi sebagai pintu gerbang ke semua fitur aplikasi. Di sini pengguna dapat melihat grid menu seperti destinasi wisata, ataupun galeri ataupun reservasi. Untuk itu kita coba login dulu. Di sini saya sudah mempunyai akunnya. Jadi ada untuk kita bisa melihat eh, destinasi wisata, home, terus reservasi, profile. Terus untuk di profile yang tadi ini, pengguna dapat melihat informasi akun dan mereka seperti nama dan email. Halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit profile dengan navigasi ke halaman lain. Profile kita dengan tadi masuk memakai email Silvan. Untuk nama belum diatur, kita bisa mengeditnya dan simpan dan secara otomatis nama kita bakal diatur di sini. Dan untuk selanjutnya itu reservasi. Reservasi, file reservasi screen.dar. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar reservasi yang tersedia, seperti hotel dan paket wisata. Klik pada setiap item akan menampilkan detail-detailnya secara lengkap dengan opsi melakukan reservasi langsung di sini. Untuk selanjutnya, untuk destinasi. Destinasi, saya merancang sebuah wisata yang untuk rekomendasi untuk para pengguna yang mungkin bisa jadi bingung ataupun cari eh, pilihan di sini. Dan ini pun ada apa penjelasannya juga dan letaknya juga di mana. Kita bisa melihat-lihat dari sini. Jadi untuk menampilkan daftar destinasi wisata dengan deskripsi singkat pada eh, gambar tersebut. Tampilan ini dirancang menarik menggunakan desain kartu. Selanjutnya, untuk fitur teknologinya di dalam aplikasi yang saya rancang tersebut, pertama Firebase Authentication, yaitu untuk login dan registrasi pengguna. Itu dari awal ini. Dari home juga kita bisa buat logout dan itu akan mengarah kembali ke tampilan login. Untuk Firestore database juga
Di sini saya menggunakan Veratus Database juga itu untuk menyimpan data reservasi yang sudah user buat dan destinasi wisata. Untuk selanjutnya itu responsive. Tampilan aplikasi dapat beradaptasi untuk berbagai ukuran layar. Jadi bisa menyesuaikan sesuai ukuran layar yang kita punya. Itu tata letak modern, grid dan list card dengan shadow serta round corner memberikan kesan profesional. Untuk keunggulan dari aplikasi ini, yaitu user friendly interface. Pengguna, icon, warna, dan Google Font membuat pengalaman pengguna lebih nyaman, lebih menyenangkan. Untuk fitur lengkapnya, mulai dari login, reservasi, hingga detail destinasi wisata disajikan dalam satu aplikasi. Integrasi Firebase, data tersimpan di cloud sehingga aplikasi lebih scalable dan aman. Mungkin mungkin untuk alur kerja aplikasi yang saya buat mungkin seperti itu. Dan untuk lebih detail setiap source code-nya, kita mulai dari login dulu. Untuk login, yang pertama itu saya membuat email controller dan password controller. Keduanya sama-sama untuk mengelola input entah email atau password dari pengguna. Untuk step-nya, yaitu fungsi ini dijalankan saat widget diinisialisasi, memberikan jeda 2 detik sebelum menghilangkan layar loading. Kita menggunakan full state is loading false, hilangkan loading setelah 2 detik. Untuk fungsi login, fungsi ini dipanggil saat pengguna menekan tombol login, melakukan dan validasi email dan password dengan Firebase Authentication. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan, navigator akan diarahkan ke halaman utama, halaman home. Dan jika tidak berhasil atau gagal, maka akan menampilkan snack bar bertekskan login gagal. Ini tampilan di dalam login. Kita buka dulu. Ini halaman loginnya, tampilannya. Jadi untuk alur login kurang lebih jika loading true, layar loading dan akan menampilkan. Setelah 2 detik, form login itu akan muncul. Terus pengguna mengisi email dan password, data diinput oleh email controller, dan fungsi login itu dipanggil, email dan password diperiksa ke Firebase Authentication. Jika authentication berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman home. Jika gagal, maka pengguna akan menampilkan layar akan menampilkan login gagal. Jika belum punya akun juga, kita ada cara alternatif, yaitu pengguna dapat memilih untuk membuat akun baru dengan menekan tombol belum punya akun atau daftar yang akan menavigasi ke halaman register. Untuk komponen utama yang ditonjolkan sebenarnya integrasi Firebase-nya. Jadi proses login sepenuhnya terhubung dengan Firebase Authentication untuk memvalidasi pengguna. Jadi register juga mungkin hampir sama. Di sini memiliki 2 controller yaitu email dan password juga.
Fungsi utamanya itu register, yaitu memproses pendaftaran pengguna ke Firebase Authentication. Untuk kita coba ke register. Untuk halaman register seperti ini, kita bisa eh, menambahkan email yang akan dibuat Firebase ini. Jadi kita langsung menyimpan data itu langsung ke sini. Terus jika kita ternyata sudah punya akun, langsung kita eh, navigasi alternatif langsung saja ke sini. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah mempunyai akun dan langsung akan diarahkan ke halaman home. Yang tadi saya sudah jelaskan, untuk halaman home-nya seperti ini. Ada destinasi wisata, lokasinya, paket wisata, galeri, foto-foto tentang pariwisata, bantuan, ataupun kontak, reservasi, dan pengaturan, setting. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.